Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati iman rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada kami di mana berkaitan tentang bagaimana apakah seorang wanita lebih baik di rumah ataukah seorang wanita pun boleh berkarir, mobil khusus ikut dalam program-program dakwah, ikut dalam program-program keumatan. Ini menjadi pertanyaan bagaimana status hukumnya di dalam Islam, apakah dibolehkan ataupun siapakah yang lebih baik. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika berbicara tentang wanita, tentu kita harus memahami bahwa kodrat dari wanita itu diciptakan berbeda dengan laki-laki. Tentu dari segi fisik dan lain sebagainya, dari segi kekuatan dan lain sebagainya. Wabil khusus perbedaan itu terletak daripada al-amru wan nahyu, dari perintah dan larangan. Bagaimana ada perkara-perkara yang wanita itu diperintahkan secara khusus, dan ada juga perkara-perkara yang tidak diperintahkan kepada wanita atau dilarang secara khusus kepada wanita. Adapun terkait bagaimana status wanita ketika dia berkarir, sebetulnya al-aslu fil imra'ah fil bait. Asalnya wanita itu adalah di dalam rumah. Asal wanita itu adalah di dalam rumah. Sehingga apapun kegiatannya dengan alasan apapun, pada asalnya adalah keutamaan wanita itu ketika dia berada di dalam rumahnya. Kemudian ketika perkara dakwah, tentu ketika perkara berkarir, mencari nafkah dan sebagainya itu perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena menurut hemat kami tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa wanita ikut andil, memiliki andil kewajiban di dalam mencari nafkah. Sehingga kalau berkarirnya itu hanya untuk kepentingan duniawi, maka itu pun menjadi hal yang kurang pas dilakukan oleh seorang wanita, lagi dengan asal mencari nafkah. Karena sekali lagi tidak ada pun satu dalil yang memerintahkan wanita memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Adapun di dalam sana dakwah, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para istrinya pun untuk berdakwah. Rasulullah mendidik Aisyah berdakwah. Bagaimana para sahabat pun berdakwah, meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab sudah kita ketahui, wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Ketika kami meminta satu perkara kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anhu menjawabnya di balik hijab, menjawab di balik hijab. Dan itu lebih menyelamatkan, lebih mensucikan bagi hati, dan lebih mensucikan bagi hati pendakwah dan hati yang bertanya. Nah, itu salah satu kaidah di dalam ketika wanita ingin ikut berhijab, ikut berdakwah. Ikhwati iman rahimakumullah. Akan tetapi ketika dia sudah memiliki suami, maka kewajiban utamanya adalah melayani suami tersebut, mentaati perintah-perintahnya, ya,
mentaati perintahnya, menuruti apa yang, dan tidak melakukan apa yang dia larang. Ya. Dan karena itu lebih lebih utama. Hatta kewajiban kepada orang tua pun, sampai orang tua, misalkan orang tua yang sudah mau meninggal, kemudian orang tersebut ingin menjenguk orang tuanya, tapi dia tidak tidak diizinkan oleh suaminya, maka harus menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Jadi hatta perkara seperti itu pun, yang perkara taat kepada orang tua itu kewajiban. Ketika suaminya minta untuk tidak bertemu dengan orang tua, maka harus menuruti perintah suaminya. Nah, sebagaimana yang sudah Rasul sebutkan, "Lau kuntu amarid," kalaulah kami bisa memerintahkan ya ahadin ayyasjuda, ya, kepada seseorang untuk bersujud, maka tentu kami akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking pentingnya taat kepada suami. Makanya kembali ketika nanti hukumnya tergantung kepada suami tersebut. Pertama, ketika dia sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban sebagai istri sudah dilaksanakan, kemudian suaminya mengizinkan dan tidak keberatan. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak adanya ikhtilat, tidak adanya fitnah di antara keduanya, di tengah-tengah kegiatan dakwah daripada perempuan tersebut, kita menjadi aktivis dakwah untuk umat. Karena sekali lagi, keutamaan dia lebih utama ketika dia taat kepada suaminya. Kecuali kalau suaminya mengizinkan, ya silahkan. Tetapi tetap hukum asalnya tergantung kepada suami. Dan perlu diingat juga bahwa Allah memberikan pintu yang selebar-lebarnya bagi seorang wanita untuk masuk surga sebetulnya, tanpa harus ikut berjihad dan sebagainya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza salatil mar'atin khamsah wa shamat syahra," jika seorang perempuan salat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemuliaannya, wa ta'at ba'daha, dan mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah, maka silahkan masuk kepada pintu surga yang mana saja. Sungguhnya gampang, tinggal taat kepada suami, laksanakan kewajiban-kewajiban syar'i, maka dia masuk surga dan dia tidak terbebani lebih. Kemudian ada juga yang riwayat, ya, di dalam sebuah kitab Usulul Ghayah fi ma'rifatis sahabah, di mana Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia datang kepada majelisnya Nabi. Kemudian ketika datang kepada majelisnya Nabi, kemudian dia berkata, "Kami sudah mencurahkan segalanya untuk agama ini. Kami taat kepadamu, kami taat kepada agama Islam, kami beriman dan bertakwa. Tetapi kami dilarang untuk ini, dilarang untuk itu, khususnya dilarang dalam perkara ibadah. Kami tidak boleh mengantarkan jenazah, kami tidak boleh perkara-perkara yang laki-laki boleh, tidak boleh ikut berjihad, berperang seperti laki-laki, yang pahalanya itu adalah surga yang sangat tinggi." Kemudian dan seterusnya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai para sahabat, apakah engkau pernah melihat seorang perempuan yang bertanya lebih daripada ini?" Dengan pertanyaan yang cukup sedikit berbau protes dari Asma binti Yazid itu. Dan kemudian para sahabat, "Saya tidak pernah melihat pertanyaan yang lebih keras daripada ini." Bukan lebih keras, lebih, ya, pertanyaan seperti ini gitu. Sampai berbau protes. Kenapa dia kaum perempuan itu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah bersabda, ketika para laki-laki diwajibkan sholat Jumat dan sebagainya, ketaatan istri kepada suaminya, usahanya untuk memperoleh ridho daripada suaminya, maka itu sudah mencukupi untuk menyamai pahala yang dilakukan oleh para laki-laki dengan ibadah-ibadahnya yang tadi.
dengan ibadah sholat Jumat, dengan ibadah jihadnya, dengan ibadah apa bermuamalahnya dan seterusnya. Sungguh sangat 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 banyak kita ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ketaatan perempuan kepada suaminya itu lebih utama. Ya. Dan tadi al aslu fil imra'ah fil bait, asal daripada perempuan itu di rumahnya. Maka silahkan, wallahu alam, maka yang lebih baik taati suami, penuhi kewajiban kepada suami, yang lakukan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarangnya, selama itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun yang jika ingin mau berkarir, selama itu tidak mengganggu atau tidak mengurangi daripada kewajiban kepada suaminya, maka silahkan. Tetapi tetap kemuliaan wanita itu lebih tinggi ketika dia berada di dalam rumahnya. Karena kewajibannya, adapun dia mempunyai kewajiban kepada umat, tapi dia juga mempunyai kewajiban kepada suaminya, dan itu lebih